Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan pertama, Lintang Sesari dengan NPM 202301012 dan yang kedua ada Arlinda Diah Wiranti dengan NPM 202301027. Yang ketiga ada Kuni Hidayanti dengan NPM 202301042 dan yang terakhir ada Windy Antika dengan NPM 202301055. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai buku jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Mari kita simak penjelasannya. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui definisi mengenai buku besar umum atau General Ledger. General Ledger adalah kumpulan dari berbagai akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang sebelumnya dicatat dalam jurnal umum. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam jurnal umum, transaksi-transaksi dalam satu bulan itu dicatat secara kronologis atau berurutan sesuai tanggalnya, namun masih dalam akun yang tercampur satu sama lain. Nah, dalam jurnal umum sendiri, kita pindah bukukan ke buku besar umum, dan kegiatan pemindah bukuan tersebut kita namakan sebagai posting. Berikut ini adalah posting dan contohnya. Posting dari jurnal umum ke buku besar. Jurnal umumnya tanggal 2, keterangannya beban sewa sebesar 1.200.000 di debit dan kasnya sebesar 1.200.000 di kredit. Yang kedua, tanggal 6 beban iklan sebesar 50.000 di debit dan kas sebesar 50.000 di kredit. Cara memposting ke buku besar dari jurnal umum. Yang pertama, nama akunnya kas, kode akunnya 101, tanggal 2 sebesar 1.200.000 di kredit dan saldonya 1.200.000 di kredit. Yang kedua, tanggal 6 sebesar 50.000 di kredit dan saldo akhirnya sebesar 1.250.000 di kredit. Yang kedua, nama akunnya beban sewa, tanggal 2 sebesar 1.200.000 di debit dan saldo akhirnya 1.200.000 di debit. 3. Nama akunnya beban iklan, kode akunnya 502, tanggal 6 sebesar 50.000 di debit, saldo akhirnya 50.000 di debit. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu. Dalam hal ini adalah akun hutang dan akun piutang. Tentu saja informasi dari buku besar pembantu ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui lebih rinci mengenai utang dan piutang perusahaan, dan tentu saja untuk pengecekan lebih detail. Buku besar pembantu utang atau account payable. Buku besar pembantu utang disediakan khusus untuk mencatat utang dari masing-masing pemasok secara terperinci yang memberikan pinjaman kredit. Contoh transaksi pada buku besar pembantu utang. Yang pertama kita lihat pada tanggal 3 bulan Maret. Pada tanggal 3 bulan Maret, perusahaan dagang Buana membeli barang dagang seharga 6.200.000 dengan syarat pembayaran jatuh tempo pada tanggal 15 apabila dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo tanggal 15 mendapatkan potongan 2% dan tidak melewati 30 hari dari tanggal yang ditentukan, yaitu tanggal 3. Transaksi pada tanggal 4. Dikirim nota debit kepada perusahaan dagang Buana atas pengembalian barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 Maret 2019 sebesar 400.000 karena rusak. Yang ketiga, transaksi pada tanggal 19 yaitu
melunasi utang dagang perusahaan dagang Buana yang terjadi pada tanggal 3 Maret seharga 6.200.000 dikurangi dengan 400.000 pada transaksi tanggal 4 Maret 2019. Dari transaksi tersebut dapat kita tuliskan pada buku besar pembantu utang, yaitu pada tanggal 3 terjadi pembelian barang sebesar 6.200.000 di sisi kredit, kemudian tanggal 4 yaitu retur pembelian dan PH di sisi debit sebesar 400.000, kemudian pada tanggal 19 Maret terjadi pelunasan di sisi debit sebesar 5.800.000. Buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang digunakan khusus untuk merinci piutang dari langganan kredit. Kepada siapa sajakah perusahaan melakukan transaksi penjualan kredit, di mana alamatnya dan berapa jumlahnya. Contoh transaksi. Pada bulan Maret tanggal 4 menjual barang dagang kepada Pak Sadikin sebesar 2.380.000 dengan syarat EOM. Atau biasa kita sebut dengan pembayaran kita lakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi. Kemudian pada tanggal 9 dikirim nota kredit kepada Pak Sadikin atas barang yang telah diterimanya kembali karena rusak sebesar 380.000. Dari transaksi tersebut dapat kita tuliskan dalam buku besar pembantu piutang, yaitu pada tanggal 4 Maret 2019 terjadi penjualan barang dituliskan pada sisi debit sebesar 2.380.000. Kemudian pada tanggal 9 terjadi retur penjualan dan PH ditulis pada sisi kredit sebesar 380.000. Kemudian saldo dari 2.380.000 dikurangi dengan 380.000, tersisa saldo sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dan sejenis. Tujuan penggunaan jurnal khusus yaitu untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mencatat transaksi tersebut. Apa saja yang ada dalam jurnal khusus itu? Pertama, jurnal penerimaan kas, yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan tunai, baik berupa cek ataupun kas. Buku ini sering disebut juga dengan buku kas masuk. Fungsinya untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas seperti penerimaan piutang, penerimaan uang dari penjualan tunai. Berikut ini adalah contoh penerimaan kas. Pada tanggal 6 Maret dijual tunai kepada toko Toba barang dagang dengan harga sebesar 475.000. Tanggal 8 Maret diterima dari toko Mawar sebesar 350.000. Tanggal 16 Maret dijual barang dagang secara tunai kepada toko Tondano seharga 250.000. Adalah transaksinya. Tanggal 6 tercatat penjualan tunai sebagai kas sebesar 475.000 di debit dan di kredit dicatat penjualan sebesar 475.000. Tanggal 8 keterangannya toko Mawar sebagai kas sebesar 350.000 di debit dan tercatat sebagai piutang di kredit sebesar 350.000. Tanggal 16 keterangannya penjualan tunai sebagai kas sebesar 250.000 di debit dan tercatat sebagai penjualan di kredit sebesar 250.000. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas yaitu buku harian khusus untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik menggunakan cek ataupun kas. Jurnal ini sering disebut dengan buku kas keluar. Fungsinya untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas, misalnya pembayaran hutang dan pembayaran beban-beban. Contoh jurnal pengeluaran kas. Tanggal 1 Maret dibeli tunai barang dagang dari toko Ciliwung seharga Rp650.000. 4 Maret
dibeli dari toko Cisadane mesin tik untuk kantor dengan harga Rp475.000. Tanggal 5 Maret dibayar utang kepada toko Merpati sebesar Rp250.000. Tanggal 1 Maret keterangan pembelian tunai Rp650.000, pembelian di debit Rp650.000, kas di kredit. Tanggal 4 Maret keterangan mesin tik Rp475.000, kas di kredit. Tanggal 5 Maret keterangan toko Melati Rp250.000, utang di debit Rp250.000, kas di kredit. 3. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi-transaksi pembelian barang dagangan dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jurnal ini juga disebut dengan buku pembelian. Jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Contoh jurnal pembelian. Perusahaan Dagang Nurani dalam bulan Maret 1991 mencatat transaksi-transaksi berikut yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Tanggal 2 Maret, dibeli barang dagang dari PT Agung dengan harga Rp750.000. Syarat pembayaran 2/10,N/30. Tanggal 9 Maret, dibeli secara kredit dari toko Merapi. Perlengkapan toko seharga Rp125.000. Tanggal 12 Maret, dibeli dari PD Rinjani barang dagang seharga Rp1.500.000. Syarat pembayaran 2/10,N/60. Pada tanggal 15 Maret, dibeli barang dagang dari toko Muria dengan syarat pembayaran 1/10,N/30 seharga Rp900.000. Tanggal 2 Maret, keterangan dari PT Agung Rp750.000 utang di debit, Rp750.000 utang dagang di kredit. Tanggal 9 Maret, keterangan toko Rp125.000, pembelian di debit, Rp125.000 utang dagang di kredit. Tanggal 12 Maret, keterangan Merapi Rp1.500.000 utang di debit, Rp1.500.000 utang dagang di kredit. Tanggal 15 Maret, keterangan PD Rinjani Rp900.000 utang di debit, Rp900.000 utang dagang di kredit. 4. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan yaitu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit. Fungsinya untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Contoh jurnal penjualan. Perusahaan Dagang Nurani dalam bulan Maret 1991 mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret dijual kepada toko Sumba barang dagang dengan harga Rp650.000 dengan syarat pembayaran 2/10,N/30 faktur 021. Tanggal 5 Maret, nomor faktur 12, keterangan toko Sumba, syarat pembayaran 2/10,N/30 dengan jumlah Rp650.000. Pada tanggal 8 Maret, faktur nomor 013 dikirimkan pada toko Melati atas penjualan barang seharga Rp800.000. Syarat pembayaran 1/10,N/60. Tanggal 8 Maret, nomor faktur 13, keterangan toko Melati, syarat pembayaran 1/10,N/60 dengan jumlah Rp800.000.
Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret dijual kepada toko sawu barang dagang dengan harga Rp1.200.000, nasa pembayaran 3/10, N/30, nomor faktur 014. Tanggal 21 Maret, nomor faktur 14, keterangan toko sawu, syarat pembayaran 1/10, N/30. Jumlah Rp1.200.000. Tanggal 28 Maret dijual kepada toko mawar barang dagang seharga Rp600.000, syarat pembayaran 2/10, N/30, nomor faktur 015. Tanggal 28 Maret, nomor faktur 15, keterangan toko mawar, syarat pembayaran 2/10, N/30, jumlah Rp600.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.